Udah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulana azim. Yang kita hormati Ketua Majelis Taklim kaum Ibu MTKI Al-Ikhlas, Ibu Yati beserta seluruh pengurus, para sesepuh kita, Ibu Haja Sapina, ya, dan juga Ibu Emma, Ibu Ustazah Siti Hindari mana? Oh, lagi nggak hadir. Dan dirimu lupa mulu namanya, yang bohai. Dan ibu semua yang hadir, sehat Bu? Alhamdulillah. Mari kita awali ta'lim kita dengan Ummul Qur'an Suratul Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini buat penulis kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tafsirul Jalalain. Mudah-mudahan beliau yang telah berpulang Allah jadikan kubiradhum minadil jannah, ilmunya manfaat kita amalkan, dan insyaallah dengan ilmu manfaat ini selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Bijai Rasulullah ala hadini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه. Ayat 166. Ayat 166. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 167. Kalau 67 apa tuh? Wa qala ladzina. Ayo bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina taba'u. Kemarin kita berbicara tentang kaum kafir musyrikin yang menganggap ada Tuhan selain Allah. Akhirnya mereka mengatakan wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum. Coba kalau kami ini dikembalikan lagi ke dunia, ay raja'atun ila dunia, kembali ke dunia. Mereka yang pada mengikut menjadi kaum musyrikin, terjadinya penyesalan. Coba kalau kita dikembalikan lagi ke dunia, maka kami akan membebaskan diri dari kaum kafir musyrik tersebut. Artinya timbul rasa penyesalan dari kaum kafir terhadap akidah yang mereka sudah anut, mengikuti akidah yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam amanna bikulli kitabin anzalahu Allahu wa bikulli rasulin arsalahu Allahu wa bi malaikatillahi wa bil wa syarrihi mil akhiri abihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallahu minal alaiha nahya wa alaiha namut. Kami ridho Islam agama kami dan ujungnya adalah hidup dan mati kami hanya dengan la ilaha illallah. Alhamdulillah. Ini anugerah terbesar Allah kepada kita adalah Allah jadikan kita sebagai kaum muslimin. Wa tabarra'na, dan kami bebas
min kulli dinin, dari agama yukhalifu yang bertentangan dinal Islam, terhadap agama Islam. Jadi kita nih alhamdulillah bebas dari agama selain Islam. Nah ini orang-orang kafir musyrik mengatakan, kalau mereka dulu mengikuti kaum musyrikin dengan mengatakan ada Tuhan selain Allah, ya, anda ada yuhibbunahum kahubbillah, itu maka mereka mengatakan kalau aku dibalikin lagi ke dunia, fanatabarra'a minhum, kami ingin terbebas dari agama yang menyekutukan Allah. Nah kita yang bersyukur nih, alhamdulillah, insyaallah kita selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Kama tabarra'u ail matbu'in, fanatabarra'a, kami bebas, bukan badannya yang bebas, akidahnya yang bebas. Bebas dari apa? Kama tabarra'u minna, seperti mereka ingin bebas dari kami. Artinya kami ini bebas dari agama yang menyekutukan Allah, dan kita yang udah terbebas. Wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Al yauma walau litamanni. Al yauma ini maksudnya niatnya cuman coba kalau balik lagi. Dalam ilmu balaghah namanya litamanni, atau dalam ilmu qaidah dinamakan litamanni. Kata-kata yang gak mungkin akan didapatkan lagi, kayak kita nih dalam surah Al-Mulk kan kita udah pernah baca ya, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis. Coba kalau dulu aku ini dengar kata, ada nyesel kan. Nah ada kalimat lainnya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah coba aku balikin lagi ke dunia, fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Itu adalah keinginan yang tamanni. Tamanni itu sifatnya nggak akan pernah terjadi sampai kapanpun. Apa bisa kita, ini kan kita udah meninggal nih, balik lagi ke dunia pengen jadi orang baik lagi, bisa nggak kira-kira? Udah nggak bisa. Itu namanya dinamakan launya lit tamanni, mengharapkan yang tidak mungkin. Kalau yang masih mungkin namanya taraji, mengharap tapi masih mungkin. Ya Allah, saya berharap saya besok bisa pergi umroh, amin. Itu taraji namanya, karena harapannya masih ada di depan mata kita. Yang penting dikirimin rezeki yang banyak, halal berkah, bisa pergi haji dan pergi umroh, amin ya robbal. Tapi kalau yang mau balik udah mati balik lagi ke dunia, itu namanya tamanni, takkan pernah terjadi lagi. Udah dikuburin balik lagi, bangkit lagi, ngaji lagi, udah nggak mungkin. Kenapa? Karena sudah pindah alam, dari alam syahadah kepada alam ghaib, dari alam dunia ke alam barzah. Waktunya untuk menikmati hasil amal kita waktu di dunia, apakah itu amal baik ataupun amal buruk. Kalau amal baik kita nikmati dengan fasilitas indah di alam barzah. Tapi kalau kita beramal buruk, kita nikmati fasilitas siksa dari mulai kubur. Na'udzubillahi min. Kita diajarkan oleh Rasulullah ketika tahiyat akhir kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, min azabi jahannama, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarril fitnatil masihid dajjal, dan selanjutnya. Itu diajarin kita biar kita bebas dari azab kubur. Di samping kita pun diajarkan juga mengamalkan membaca suratul munjiat. Apa suratul munjiat? Salah satunya adalah surah Al-Muluk. Jadi kalau mau tidur baca surah Al-Muluk dulu. Kita kalau mau tidur baca surah Al-Muluk, maka komitmen dan statement kita mengatakan alaiha nahya wa alaiha namut itu akan terwujud.
Kita begitu mau tidur baca surah Al-Mulk, karena surah Al-Mulk itu di awal ayat pertama, kedua dan ketiganya penuh dengan pesan akidah ya, yang mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa, dan selanjutnya itu adalah akidah ada dalam surah Al-Mulk. Jadi kalau mau tidur kita biasakan membaca surah Al-Mulk sampai selesai, enggak tergantung matanya. Kalau matanya masih melek sampai habis. Kalau matanya baru sampai 10 ayat udah pules, itu nih ya nikmat buat kita. Belum sampai kelar udah pules. Yang penting kita udah baca dari awalnya, itu awal surah Al-Mulk pengen sampai akhir, ternyata udah pules. Memang itu surah pengantar tidur, namanya surah Al-Mulk. Nama lain surah Al-Mulk adalah salah satu daripada minas suratil munjiat, surah-surah yang membawa kita keselamatan, membawa selamat kita dunia dan akhirat. Yaitu salah satunya adalah Al-Mulk, Yasin, Ad-Dukhan, Fussilat, Al-Waqi'ah, terus Ar-Rahman, Sajdah, 7 itu surah Yasin, Ar-Rahman, Waqi'ah, Fussilat, Dukhan, Al-Mulk sama Sajdah. Ada banyak lagi sebenarnya, ada yang 10 ada yang 7 ada, tergantung daripada perawi-perawi hadisnya ya. Selanjutnya kadzalika yurihimullahu a'malahum as-sayyi'ata hasaratin halun nadamatin. Kadzalika, yang demikian itu Allah perlihatkan amal-amal kita yang penuh dengan penyesalan. Nanti kita dikubur tinggal nyeselnya doang. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan penyesalan, Bu. Salah satunya ini. Ya Allah, coba dulu kalau dah aku dibalikin lagi ke dunia. Itu salah satu surah penyesalan di sini. Hasaratin artinya dia menyesal. Aina damatin alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Tapi mereka sudah terlanjur ba'da dukhuliha, setelah udah terlanjur masuk neraka baru pengen balik lagi ke dunia. Udah nggak mungkin udah. Makanya kita di usia senja kita ini, kita mohon pada Allah, Allah tetap pelihara iman Islam kita. Andaikan Allah mau ambil dalam husnul khotimah, jangan bilang masih muda, masih pengen hidup lebih lama. Itu adalah keinginan manusia yang masih cinta sama dunia. Tapi kalau yang udah nggak taruh cinta sama dunia, terserah Allah mau umur panjang atau mau umur kurang panjang, yang penting husnul khotimah. Sebab kalau kita melihat kepada sejarah, Bu, kalau kita melihat kepada sejarah, Rasulullah meninggal umur 63, belum sampai 70. Angguran bahasanya ya. Guru kita, orang tua kita, Ustazah Eka Suyitno umur sampai 80 kan. Nabi malah sampai 63, artinya bonus sudah banyak banget tuh. Tapi hebatnya masih seger. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita begitu, Bu. Panjang umur, sehat badan, kuat ibadat. Amin. Tapi kalau kita lihat anak-anaknya Nabi yang laki pun yang perempuan, itu yang paling tua banget umur anak Nabi sampai umur 28 tahun. Ruqayyah itu umur 28 tahun. Siti Fatimah umur 25 tahun meninggal. Jadi kalau kita mengacu kepada sejarah, bahwa kita ini nggak usah pakai minta panjang umur, enggak, terserah Allah. Kalau dari hati manusia itu pengen nama sehat panjang umur, tapi kita kembali kepada haknya Allah. Mau Allah panjangin, alhamdulillah, yang penting dalam kondisi sehat dan kuat ibadah.
Andaikan nggak panjang umur, yang penting husnul khotimah. Karena prestasi sukses seseorang dalam kehidupan adalah ketika mati dalam husnul khotimah, gitu ya. Yang paling pokok itu tuh. Terus ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kalau kita melihat kepada kalimatnya, Bu, ya ayyuhan nasu, ini ayat memanggil manusia secara umum, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu yang dipanggil khusus orang beriman. Tapi kalau ya ayyuhan nasu ini merata kepada semua manusia, beriman ataukah tidak, itu Allah panggil, wahai orang, wahai semua manusia. Kulu, makanlah, mimma fil ardi, semua yang ada di bumi ini, halalan thayyibah, yang halal dan yang baik. Halal belum tentu baik, ada. Baik belum tentu halal, ada. Contoh, ibu makan daging sapi bagian dada yang banyak lemaknya. Dagingnya halal nggak? Lemaknya halal nggak? Halal. Tapi baik nggak untuk kesehatan kita? Lemak kalau berlebihan tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi halal tapi kurang baik. Yang Allah suruh halal dan baik. Makanlah daging tapi yang tanpa terlalu banyak lemak. Coba kita lihat di Arab, Bu. Kalau kita nyari soto babat nggak ada. Kecuali sekarang kemungkinan besar ada. Karena apa? Karena udah banyak yang masak orang Indonesia, orang Tasik, orang Madura. Jadi ada, barangkali juga ada soto babat, soto jeroan ada. Tapi kalau dulu enggak. Rasulullah itu ngajarin makan laham. Laham itu daging, enggak pakai lemak, enggak pakai jeroan. Karena jeroan itu tidak baik untuk kesehatan otot urat. Makanya kita terkena asam urat. Karena di pojok-pojokan pasar suka ada soto babat, soto usus, ada iso padang, padang. No di Keramat Raya no. Di Keramat Raya kan ada kan ya? Mantep banget, makannya enak banget. Tapi dampaknya adalah cuman boleh nggak makan? Boleh karena itu halal. Tapi kata Allah jangan banyak-banyak. Sesekali boleh. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Makan sate kambing jangan tiap hari, cukup seminggu sekali atau sebulan 2 kali. Atau kalau udah umur kita kurangi makanan-makanan yang seperti itu. Belajar vegetarian, yaitu makan sayur-sayuran, tapi kagak kuat jalan ya. Emang harus ada yang bernilai kalium, kalsium, itu penting ya. Jadi kata Allah, nah ada lagi makanan yang baik tapi nggak halal. Makanan itu baik tapi nggak halal, lebih kepada cara mendapatkannya. Contoh, kita makan sate tapi satenya boleh nyolong. Sate halal nggak? Tapi karena boleh nyolong jadi halal apa haram? Bukan satenya yang haram, tapi cara memperolehnya yang haram. Allah berikan batasan, kulu
minat thayyibati kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah yang di muka bumi ini, baik tumbuhan, hayawan, fasilitas Allah untuk kita manfaatkan, tetapi yang baik dan halal. Cara memperolehnya halal, zatnya juga halal. Kita punya duit, ini kita orang Islam ya, kita punya duit dari gaji kerja kita, halal banget. Tapi kita beliin daging babi, kita buat rendang babi, iya, uangnya halal apa enggak? Tapi untuk orang Islam babinya halal enggak? Nah ya Allah suruh nih, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Halal juga, bagus, baik juga. Sifatun muakkadatun ay mutalazzan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan terlalu memperturutkan syaitan. Ibu maaf, cara kita hidup pun banyak yang bertentangan dengan yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena kita ngikutin langkahnya syaitan. Contoh, kalau kita ngeliat di YouTube ada itu makan yang banyak banget makannya, itu namanya khutuwati syaitan. Itu makan ya Allah Rabbi, makan mie 2 bungkus cabenya 40. Ya Allah ya Rabb, mungkin masih muda kuat perutnya, tapi nanti kalau udah tua habis lambungnya, pada rusak ya. Makan kalau berlebih-lebihan, makanan halal kalau berlebih-lebihan jadi haram. Contoh, kita saking doyannya sama bakso, makan bakso sampai muntah, itu jadi haram. Kenapa? Karena berlebih-lebihan. Jadi Allah mengatakan jangan ngikutin nafsu setan. Kalau orang tua dulu Bu, orang tua dulu mengajarkan anak-anaknya makan itu nyendoknya sedikit, kalau kurang nambah. Jangan sampai ada lebihnya di dalam piring, sisa makanan yang gak kemakan. Kenapa? Karena ngambilnya langsung banyak. Nah ini makan seperti itu makanan kerjaannya syaitan. Kita diajarkan kalau makan itu batasnya sampai dahak tuh. Berhenti udah langsung. Maaf, terkadang kita ngikutin nafsu kita, makan lauknya enak, sambal terasi, lalapnya daun pok-pohan, sayurnya sayur sop panas, lauknya udang lobster, Masya Allah, ampe lupa sama sunnatullah, lupa sama sunnah Rasul. Rasulullah ngajarin makan jangan terlalu banyak. Nabi membatasi loh Bu. Dalam kehidupan hari-hari kita Nabi membatasi. Kata Nabi, nahnu qaumun la na'kul hatta naju, wa idza akalna la nashba. Kata Nabi, kami ini adalah kelompok orang yang belum makan kalau belum lapar. Kenapa kok nunggu lapar? Karena orang kalau makan dalam kondisi lapar, terasa betul nikmatnya itu makanan. Pertama. Yang kedua, jadi pandai bersyukur kepada Allah. Ternyata nggak enak lapar. Begitu ada nasi, alhamdulillah, apa panjang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa?
karena ngadepin makannya dalam kondisi lapar. Itu Nabi ngajarin kayak gitu. Dan sebelum sampai kenyang betul langsung di stop. Sini, bisa nggak kita begitu? Bisa karena udah tua. Bisa karena udah tua, perutnya udah kagak muat. Sekarang makan semangkok kecil aja juga udah kenyang sekarang. Kecuali orang-orang yang masih umur di bawah 40 tuh, Masya Allah, sebakul nambah lagi. Apalagi kalau udah lalaban sama sambal, Masya Allah, sampai diposting tuh di Facebook, dikirim. Nikmat benar, pakai ditulis ayatnya. Nikmat yang mana lagi yang mau kau dustai? Betul gak? Itulah manusia. Saking nikmatnya ngelihat makanan karena masih muda. Tapi 50 tahun ke atas, rasa makanan sudah tidak seperti lagi muda. Makan baru sedikit udah kenyang. Makanya kalau di tempat hajatan kita disediain makanan, ada sate, lontong, ada laksa kalau orang Betawi, ada soto mie, ada somai. Itu pengennya semua diambil, tapi perutnya nggak muat. Benar nggak kita? Umur kita, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Jadikan bahan renungan. Innahu lakum aduwwum mubin. Bahwasanya syaitan adalah musuh kita yang paling nyata. Syaitan itu musuh kita yang paling nyata. Tapi anehnya setan kita temenin. Padahal kita udah tahu tuh setan tuh musuh, tapi kita temenin. Mana buktinya? Ibu kalau diajak ngerumpi gurih buat. Gurih. Tahu nggak gurih? Gurih itu bukan manis, bukan asin. Dan nggak ada orang yang bosan sama gurih. Kalau manis kan manis. Kalau asin, asin. Kalau gurih, nggak ada orang bosan. Jadi kalau ngomongin orang, nggak ada orang bosan. Gurih banget. Gurih ngomongin orang. Padahal kita tahu itu ngomongin orang dosa. Tapi gurih tadi. Bukan cuma enak, gurih. Kan udah terlalu sering saya tanya ibu. Bu, kalau lagi ngerumpi, ada nggak orang yang pules? Coba dah yo. Ada nggak sih orang lagi ngomongin orang matanya merem? Nggak ada. Yang lagi merem aja melek. Bener nggak? Lagi kumpul nih, nungguin sesuatu, akhirnya pada rebahan tiduran. Hei, ada gosip baru, langsung bangun. Iya, ini syaitan namanya. Lammatus syayatin, perangkap setan. Jadi kita kalau udah diperangkap sama setan, padahal kita udah tahu banget kalau setan itu musuh yang nyata, tapi kenapa kita temenin? Astagfirullahaladzim. Makanya Allah itu udah zat yang segalanya. Ketika kita manusia dikasih nafsu, ketika kita manusia dikasih akal, dua-duanya berperan. Kalau yang berperan akalnya, hasilnya nanti ke surga. Kalau yang berperan nafsunya, hasilnya ke neraka. Kita disuruh milih. Mau yang mana kita? Ambil yang surga apa yang neraka? Kalau mau ambil yang surga, jauhin setan. Diajak ngerumpi, maaf, libur. Libur. Bukan puasa deh. Kalau ngerumpi mau puasa mau nggak puasa. Kalau liburnya karena puasa, itu biasanya siang kagak ngerumpi. Begitu kelar tarawih ngerumpi. Jadi kita libur ngerumpi. Maaf ya, perek udah sekarang ngerumpi. Udah mau berhenti. Kenapa? Hijrah udah hijrah, pengen jadi orang baik. Bisa nggak kira-kira? Insya Allah. Kalau kita mau berusaha bisa. Cuman sulit karena
setan itu melambai-lambai. Sini dong, ada aja gitu. Kita udah segen banget nih ngerumpi nih. Ini udah gatal banget nih pengen ngerumpi. Kita tinggal buru-buru. Coba kalau kita lanjutin, nggak bakal berhenti tuh ngomongin orang. Sampai lupa zuhur, sampai lupa asar, karena saking asiknya ngomongin orang. Ada orang naik bis ngomongin orang dari pagi sampai nyampe ngerumpi kagak kelar. Ya Allah ya Rob, kenapa? Karena kita berada masuk dalam perangkapnya syaitan. Allahumma ajirna minan nar. Kan gitu ya? Ya Allah jauhkan kami dari neraka, termasuk minta jauhkan dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa nggak Bu kira-kira kita? Begitu ada ngajak ngerumpi langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada orang ngajak ngerumpi, kita nggak bilang nggak usah, nggak bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai tersinggung yang ngajak ngerumpi, oh dianggap setan. Emang iya. Ya jadi kita ini kata Allah bahwa setan adalah musuh yang paling nyata. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok orang yang selalu dilindungi dari godaan syaitan. Semakin hari semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Terus innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Artinya apa? Sesungguhnya syaitan itu mengajarkan kita atau memerintahkan kita untuk berbuat jelek dan berbuat fahsya. Fahsya itu Bu, ada mufradnya namanya fahisyah. Apa fahsya itu? Maksiat yang merugikan diri sendiri itu fahsya. Berbuat jelek. Berbuat jelek itu yang tak layak dipandang oleh manusia dan tak layak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya amal yang sayyi'ah, amal yang Dia setan itu selalu ngajak kepada kejelekan. Tinggal kita mau ikut apa enggak. Kalau kita udah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita enggak ngikut ya. Kenapa? Karena kita udah punya kendali, yaitu kendali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal fahsyai ail qabihi syar'an, yang jelek menurut syara itu namanya fahsya. Perbuatan jelek. Kalau saya lebih mendefinisikan bahwa fahsya itu perbuatan maksiat yang merugikan diri kita sendiri. Ada lagi satu temannya namanya munkar. Fahsya wal munkar. Kalau munkar itu maksiat yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Zolim itu termasuk perbuatan munkar. Kalau fahsya dalam ayat lain Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan. Jangan kau dekati zina, karena zina itu perbuatan keji. Keji itu akan merugikan diri kita kalau kita yang melakukannya. Nauzubillahi min dzalik. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa an taqulu, kalian berkata, atau 'ala Allahi, terhadap Allah, malah ta'lamun, apa-apa yang kau enggak tahu. Artinya apa? Engkau mengatakan sesuatu yang kau enggak paham. Seperti apa? Min tahrimi ma la ya lam yuhram, mengharamkan sesuatu yang Allah enggak haramkan. Contoh kayak gini, Ibu, umur kita kan udah pada mulai lanjut ini ya. Iya, udah di atas 50 lanjut namanya. Cuman kadang-kadang suka agak terima dibilang tua. Kadang-kadang habis masih bohai, jadi nggak mau dibilang tua. Apalagi kalau yang bilang tua suami kita, kesel banget ya. Padahal emang udah tua. Mestinya kita sendiri yang ngomong, jadi kita nggak sakit hati kalau yang ngomong orang lain sakit hati. Kalau umur udah mulai tua,
banyak hal-hal yang kita pantangin. Seperti kalau udah umur tua karena geraknya udah nggak energik, udah kurang, maka terjadinya penumpukan lemak, penumpukan kadar gula dan garam. Ya akhirnya terkena penyakit diabetes. Karena terlalu banyak lemak, akhirnya kena jantung, ya kan? Nah, dan kalau udah kebanyakan makan yang daging-daging dan asin-asin, akhirnya terkena darah tinggi. Terus kita bilang, aku haram makan kambing sekarang. Itu nggak boleh begitu, Bu. Mengharamkan barang yang Allah nggak haramkan. Allah halalin, kok kita haramin? Jangan gitu. Kalau kita nggak mau makan, nggak usah makan aja. Atau kita, kalau Allah kan nyuruhnya makan tetap, tapi jangan banyak-banyak. Musim haji kambing banyak, kalau nggak makan sayang, makan setusuk aja udah. Baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul. Itu aja bilang sama Allah, ya Allah jadikan makanan ini tak berbahaya buat badanku, biar nggak madorot buat kita. Jangan pakai diharamin, haram dah, haram, jangan, nggak boleh. Kata Rasulullah, man halala haraman wa harrama halalan faqad kafar. Orang yang mengharamkan barang yang halal dan menghalalkan barang yang haram, kufur. Kita jangan sampai kufur. Jadi kalau ada makanan yang rasanya kita nggak kepengen makan, cukup kita hindari, nggak usah pakai komen macem-macem yang akan menggelincirkan iman kita. Paham ya? Insya Allah jangan diharamin. Memang yang halal ya halal, yang halal jelas, yang haram jelas, yang syubhat antara halal dan haram. Yang haram kita jauhi, yang syubhat kita jauhi, yang halal kita manfaatkan. Alaihi wa idza qila lahum ya wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Wa idza qila lahum ayil kuffar, jika dikatakan kepada mereka orang kafir, ittabi'u, ikutilah, ma anzalallahu, apa yang Allah turunkan, at-tauhid, minat tauhid, artinya Allah turunkan syariat berupa tauhid. Apa tauhid? Tauhid itu mengesahkan Allah, yang kita katakan qul huwallahu ahad, itu namanya tauhid ya. Tauhid wa tahlilit thayyibat, dan menghalalkan barang-barang yang baik, hal-hal yang baik Allah halalkan. Qalu, mereka mengatakan, la bal nattabi'u ma alfaina ay wajadna alaihi aba'ana. Enggak mau mereka bilang gitu, enggak mau. Kami sudah mengikuti apa-apa yang dibawa oleh kakek nenek moyang kami. Itu udah susah. Kalau udah begitu udah susah itu. Ya, kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Min ibadatil asnami wa tahrimis sawaibi wal bahairi. Qala ta'ala, nah ini mereka sudah keterlanjuran menjadi penyembah berhala dan pengikut-pengikut para sawaib dan bahair. Itu adalah semacam suku-suku dan kelompok-kelompok mereka ya. Awalau kana aba'um la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah engkau yattabi'una, mengikuti mereka? Walau kana aba'um, walaupun bapak-bapak mereka la yaqiluna syai'aw, tidak pernah berpikir. Akhirnya ditanya lagi sama orang kafir tersebut, emang tetap mau mengikuti mereka yang mereka sesembahannya adalah para berhala,
yang mereka nggak pakai akal lah. Kok kayak di zaman Nabi Ibrahim, Bu. Zaman Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim masa kecilnya itu menjadi penjual berhala. Jadi berhala itu dijual sama dia, karena berhala itu buatan ayahnya, ada dijual. Tapi setelah dia dewasa, dia bilang ke ayahnya, emang mau menyembah yang tidak memberi manfaat dan madorot, kenapa disembah gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim dapat dapat tantangan. Akhirnya dia tebas di suatu tempat itu, semacam kayak kuil atau apalah itu, ada berhala-berhala. Berhalanya dikampak sama Ibrahim. Begitu dikampak kan tumbang kan. Begitu tumbang, kampaknya ditaruh di leher salah satu berhala yang enggak itu. Dia bilang, siapa ini yang menghancurkan berhala kami? Kata Nabi Ibrahim, tanya aja sama yang itu. Coba. Akhirnya kenapa engkau menyembah ma la yasma'u wala yang tidak mendengar wala yabsiruna anka syai'a, yang enggak bisa melihat dan enggak bisa mendengar, kenapa disembah gitu. Jadi ini ada pertanyaan juga nih zaman Rasulullah juga. Emang masih tetap mau ngikutin bapak-bapak mereka itu yang mereka tidak berhukum min amriddin, tentang agama ya, wala yahtadun, dan mereka tak mendapat hidayah. Mereka artinya orang-orang yang sudah keterlanjuran musyrik, mereka enggak dapat hidayah. Akhirnya sampai mati mereka tidak menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mesti kita hindari, mesti kita jauhkan ya, daripada hal-hal yang sifat musyrik, baik musyrik besar ataupun musyrik kecil. Mana musyrik besar? Menjadi Yahudi dan Nasrani. Mana musyrik kecil? Maaf Ibu, musyrik kecil itu ada. Contoh nih ya. Dulu nenek-nenek kita di kampung, kalau hajatan itu bikin sajen, ya kan? Atau dulu seingat masih kecil itu mereka bikin ancak. Tahu ancak? Ancak itu sama sajen. Jadi ada tampah besar, dirapi-rapin bagus-bagusin, terus ditaruhin ayam bekakak, sama tumpeng nasi kuning, sama telur bulat, sama makanan-makanan lainnya, yang ditaruh di pojok-pojokan rumah kah, di ya, atau di kebun, di bawah pohon-pohon besar, atau di lekukan sungai gitu. Untuk apa itu? Untuk menolak bala. Nah ini namanya musyrik kecil, musyrik khafi. Musyrik juga tapi khafi. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, tapi kita masih nyimpen sajen, yang sajen ini dipersembahkan untuk om apa? Om jin. Om jinnya Jun. Nah, om jin itu namanya musyrik khafi, nggak kelihatan, kecuali buat kita para sunni ahlus sunnah wal jamaah yang biasa bersodakoh dan bikin acara kenduri selamatan. Apa nih makanan yang orang tua kita suka? Orang tua kita suka makanan, kita bikinin makanan itu, kita sodakohkan. Pahalanya gede. Karena kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita nggak dapat kebaikan ataupun syurga kecuali kalau kita udah menginfakkan sesuatu yang paling kita suka. Dulu orang tua kita seneng banget makan daging semur. Orang tua kita seneng banget makan sayur pindang bandeng.
Orang tua kita suka banget makan sayur gabus pucung. Maka ketika mereka udah nggak ada, kita bikinin biar banyak, dimakan oleh banyak orang, pahalanya dapat ke orang tua kita. Itu bukan sajian namanya, tapi sajian untuk teman-teman. Beda ya. Kembali kepada niat. Ya, niatnya yang bersih, yang lurus, yang lempeng, agar kita jangan tergelincir akidah kita cuman gara-gara makanan, salah pasang niat. Paham ya? Wallahu a'lam bissawab. Shadaqallahu maulanal azim. Ya, sampai jam 10 kan? Iya. Jangan lama-lama, Bu. Iya, ya. Mohon izin bertanya, Ustazah. Iya. Ini terkait dengan masalah halal haram. Ini kan kemarin itu keluar ya Ustazah tentang produk-produk yang kita sudah harus haram katanya kan Ustazah ya. Iya. Terkait dengan Palestina. Terus kita nih udah stok gitu Ustazah. Udah terlanjur stok. Itu kita masih boleh pakai apa bagaimana Ustazah? Sementara kita kalau kita buang mubazir. Iya. Nah, itu aja Ustazah. Ada hadis Nabi mengatakan, laisa minna malam yahtam bi umuril muslimin. Rasulullah mengatakan, bukan kelompok aku orang yang gak peduli dengan umat Islam lain. Nah, dalam hal ini kita hidup diatur oleh beberapa hukum. Ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum adi. Hukum syar'i itu berhubungan dengan halal dan haram. Sekarang kita tanya, tadi kita udah bahas, ada halalun fi hukmi, ada halalun fi zatih. Barang yang kita udah beli, barang halal bukan? Halal bukan? Ayo. Halal bukan? Membelinya udah turun peraturan belum? Nah, saya nggak mendahului ini, tapi kembali kita kepada fikih bahwa yang dimaksud haram itu adalah uang yang kita keluarkan sekarang untuk membeli produk Yahudi karena untuk membunuh umat Islam di Palestina. Tapi kalau kita udah nyetok belinya udah lama dan ini adalah kebutuhan kita yang primer dalam rumah tangga kita, nggak bisa dikelompokkan dalam kelompok yang haram tadi, karena peraturannya baru keluar dalam minggu-minggu ini. Benar ya? Keputusan haramnya setelah Yahudi semakin membabi buta menghancurkan penduduk Palestina yang muslim maupun non muslim. Jadi peraturannya keluarnya baru setelah kita udah beli. Dan ini yang haram bukan barangnya. Yang haram adalah peraturan baru manakala kita membeli produk Yahudi tadi, karena nanti uangnya untuk mensuplai pembelian senjata yang tujuannya untuk menghancurkan umat Islam yang ada di Palestina. Nah, di sini pun saya yakin ibu-ibu bisa menilai juga kan, karena yang kita beli ini waktu kita beli produknya masih halal, dan itu pun halalnya bukan halal hukum, tapi halal zatnya. Bukan hukumnya juga, hukumnya belum haram, zatnya juga bukan haram. Cuman karena uang kita yang sekarang kita belanjakan nanti buat membeli senjata ke Amerika untuk menghancurkan Palestina, begitu menurut keputusan MUI ya? Benar MUI? Keputusan dari MUI. Nah, itu kalau sekarang. Ya kalau sekarang.
Dulu waktu beli belum. Jadi tetap kita pakai bismillah lillahi ta'ala. Kita nggak ada niat sedikit pun. Bahkan kita ikut mengutuk agresi Israel ke Palestina. Cuman karena negara ini punya aturan, kita tidak bisa bergerak semau kita. Jadi kita cukup ngikutin apa yang Rasulullah katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau nggak bisa, kalau ngelihat kemunkaran di mana-mana, kita halau dengan tangan, dengan tenaga. Kalau nggak bisa dengan tenaga, pakai lidah. Kalau nggak bisa pakai lidah, cukup pakai hati. Kita bilang, ya Allah, peliharalah saudara kami yang ada di Palestina. Jadi pakai hati udah itu. Itu adalah udah alternatif terakhir. Yang pertama pakai tenaga, yang kedua pakai lidah, yang ketiga pakai hati. Jadi nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Karena belinya dengan uang yang halal, produknya pun halal. Baru turun peraturan dalam minggu-minggu ini karena informasinya kan Bu, hampir setiap hari itu lebih dari 500 jiwa yang syahid. Dan insya Allah Allah lebih tahu. Padahal Bu, padahal hanya dengan 2 huruf Allah bisa membuat segalanya. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Cuman 2 huruf. Tapi kenapa Allah enggak perbuat? Otak kita yang cetek ini enggak bisa menerawang sampai kepada maunya Allah. Udah kita serahin ke Allah aja. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa kekuatan iman bangsa Palestina nomor 1 di dunia. Loyalitas terhadap negerinya nomor 1 di dunia. Kekuatan iman dan mentalnya nomor 1 di dunia. Coba ibu lihat di dunia, ada nggak imigrasi yang datang dari Palestina? Nggak ada. Mereka cinta tanah air. Mereka mau jadi pejuang aja syaratnya 2. Yang pertama hafal Al-Quran, yang kedua harus tidak lagi mencintai dunia. Jadi semua yang dilakukan udah murni lillahi ta'ala. Kita doain aja lah. Paham Ibu ya? Alhamdulillah. Dan ya cukup sekian, mari kita baca Fatihah. Kita doakan khusus buat saudara kita yang di Palestina. Semoga Allah berikan perlindungannya dan Allah berikan balasan yang setimpal buat orang yang sudah menzoliminya, yaitu yang kita tahu di sana adalah bangsa Yahudi Israel yang sudah menzolimi bangsa Palestina sebegitu hebatnya. Serahkan semuanya kepada Allah yang maha kuasa dan maha perkasa. Kita cuma bisa mendoakan agar mereka selamat dan mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus buat mereka bangsa Palestina, ala hadiniyah bijahi Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi yang kedua Fatihah buat kita semuanya, mohon pada Allah agar Allah bukakan pintu hidayah dan taufiknya untuk kita, agar kita menjadi orang yang ahli ibadah, agar kita menjadi orang yang ahli zikir, menjadi orang yang ahli sedekah, menjadi orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala dan terbaik di mata manusia, agar kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Keluarga kita selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita dijadikan anak yang solehin dan solehat.
suami kita yang mendampingi kita biar sehat walafiat, usahanya lancar, usahanya sukses, dan suami yang telah berpulang Allah jadikan berodho min radil jannah. Kawan-kawan kita yang sedang kurang sehat biar diangkat penyakitnya, disehatkan badannya. Anak-anak kita yang sudah berumah tangga, Allah jadikan rumah tangga mereka sakinah mawaddah warahmah bijahi Rasulillah, dan kita jadi orang yang semakin hari semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bijahi Rasulillah ala hadinnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. وعفونا كريم وغفر رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك ارحم الراحمين. اللهم انفعنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والمحن وسؤال فتن ما ظهر منها وما بطن عن بلداننا إندونيسيا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين أجمعين عامة خصوصا إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرق جمعهم وسدد شملهم برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. Terima kasih, kurangnya lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah yang telah memberikan ilmunya. Iya, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Demikian acara hari ini kita akhiri. Kami mohon maaf apabila Ya, terdapat terima kasih Bunda. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah. Dua-duanya ntar besok sampai. Di mana? Di Oh, iya. Kepada para koordinator untuk jangan pulang dulu ya Bu.